Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Kakak berdoa agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan berkat melimpah. Saat ini kita akan mengikuti ibadah online. Sebelum kita memuji Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan mulai ibadah sekolah minggu online kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kami boleh merasakan berkat-berkat Tuhan yang selalu baru di dalam kehidupan setiap kami. Ya Bapa yang baik, pada hari ini Tuhan, kami akan mengikuti ibadah online. Kami akan memuji Engkau, kami akan menyembah Engkau, kami akan membacakan firman Tuhan, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa, berkatilah setiap kami, agar kami dapat menyiapkan hati kami, untuk kami boleh mengikuti ibadah online pada hari ini. Biar kiranya ibadah pada hari ini boleh menguatkan dan memberikan kami lebih lagi ya Tuhan, pengenalan akan Tuhan, dan boleh membangun hubungan kami lebih dekat lagi dengan Engkau. Berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
tadi kita sudah memuji Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan penuh ucapan syukur. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Tadi kami sudah memuji Engkau ya Tuhan, kami sudah membacakan firman Tuhan. Dan ini saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, berilah kekuatan buat kami, ajarlah kami Tuhan, berilah hikmat buat kami ya Bapa, untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan terlebih lagi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat bagi papa mama kami, bagi kakak adik kami, dan juga bagi orang-orang di sekitar kami yang kami jumpai. Dan biarlah kami boleh menjadi suratan terbuka bagi banyak orang atas setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, 'Apa arti semuanya itu?' Jawab hamba itu, 'Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat.' Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, 'Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku.'
Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Ya, kita sudah menyaksikan dari film tadi anak lelaki yang pulang, yang terambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Hari ini ada dua hal yang mau Kak Eres ajarkan buat setiap adik-adik. Belajar tentang arti mengasihi dengan kasih agape. Apa sih kasih agape itu? Kasih agape itu adalah istilah Yunani yang artinya cinta yang tidak mementingkan diri sendiri, atau cinta tanpa batas. Bisa juga disebut dengan cinta tanpa syarat. Ya. Allah itu akan senang sekali apabila adik-adik bisa menerapkannya. Cinta agape ini seperti cinta Tuhan terhadap ciptaannya, termasuk adik-adik dan kakak. Nah, dari film yang tadi kita nonton, ya, yang tadi kita saksikan bersama, bahwa ayah daripada anak yang kembali itu, dia menerima anaknya, dia menerima segala kesalahan yang sudah dibuat, ya, minta warisan, terus udah gitu pergi foya-foya, gak ada uang, baru pulang. Tetapi ayahnya menerima anaknya itu yang pergi dari rumah, ya, disambut dengan meriah, disambut dengan penuh dengan sukacita. Ini yang menunjukkan bahwa si ayah itu mengasihi anaknya tanpa syarat. Ketika anaknya sudah bersalah, ya, ketika anaknya memaksa meminta warisan, terus pergi foya-foya dan akhirnya pulang dengan tidak punya apa-apa. Nah, kasih seperti ini juga seperti yang Tuhan Yesus ajarkan buat setiap kita, ya, bahwa kasih yang mengasihi dengan tidak ada syaratnya, yang tidak mementingkan diri sendiri, atau cinta tanpa batas. Ya, ketika kita bertemu dengan teman kita, ya, teman bermain kah, teman di sekolah kah, teman di lingkungan kah, ya, yuk kita terapkan, yuk KRS ajak adik-adik untuk belajar mempraktekkan kasih agape ini. Mungkin dia sudah berbuat jahat, mungkin dia sudah usilin kita, mungkin dia sudah ngata-ngatain kita, atau dia tidak mau berteman dengan kita. Tetapi, ya, firman Tuhan katakan kita harus mengasihi teman-teman yang sudah menyakiti kita. Harus mengasihi orang-orang yang sudah membuat kita sedih. Orang-orang yang sudah membuat kita tidak bersemangat lagi. Tidak bersemangat, seperti waktu misalnya lagi main tiba-tiba ada yang marah sehingga kita tidak mau main lagi. Ingat, lakukan kasih agape tanpa ada batas, tanpa syarat, dan tidak mementingkan diri sendiri. Kak Ernest, gampang gak Kak Ernest? Gampang apa susah ya Kak Ernest? Ya,
untuk melakukannya pasti ada sebuah tekanan, tetapi izinkan Roh Kudus bekerja. Minta Roh Kudus untuk menolong adik-adik supaya bisa menerapkan kasih agape dan meminta bimbingan Roh Kudus sehingga kasih agape itu bisa dibagikan ke semua orang. Ya, yuk kakak mau ngajak adik-adik untuk menerapkannya. Ya, yuk mari kita menerapkannya. Ada yang jahat sama kita, ada yang gak mau berteman sama kita, tetap mengasihi tanpa syarat, tetap mengasihi tanpa adanya batasan, tetap mengasihi atau mencintai tanpa mementingkan diri sendiri. Siapa yang mau? Angkat tangannya, siapa yang mau? Yuk, sama-sama kita belajar. Sama-sama kita minta sama Tuhan. Sama-sama kita minta Roh Kudus berkarya. Sama-sama kita menyerahkan hidup kita. Belajar untuk mengasihi dengan kasih agape. Yang mau, yuk taruh tangan kanannya di dada. Kita sama-sama berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, taruh tangan kanannya di dada. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpin saya untuk belajar mengasihi dengan kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih tanpa batasan. Roh Kudus pimpin hidupku sehingga hidupku menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekeliling aku. Dimulai dari keluargaku. Bapa, kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Tuhan tolong, Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi. Dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. KRS yang akan berdoa buat setiap adik-adik ya. Bapa, Engkau melihat setiap tangan yang ditaruh di dada. Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Biar adik-adik juga belajar mengasihi dengan kasih agape. Dan hamba menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan ya dan amin dalam hidup kami. Sehingga hidup kami memancarkan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Ditinggikan nama-Mu, dimuliakan, diagungkan dari sekarang sampai selama-lamanya. Karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Yuk, sama-sama melakukan, sama-sama menerapkan dalam hidup kita sehari-hari kasih agape. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik tadi udah ngedengerin cerita dari Kak Ernest kan? Sekarang Kak Besi mau tanya ya. Pasang kupingnya semua. Kak Besi mau tanya. Ingat-ingat ya. Tadi Kak Ernest cerita tentang anak bungsu. Kan dia minta apa ya tadi sama papanya? Ada yang tahu? Coba pikir-pikir. Betul sekali. Jadi tadi tuh anak bungsu ini minta uang, sebagian uang papanya. Bener. Siapa tadi yang bener? Pada banyak yang bener kan? Sekarang pertanyaan kedua ya. Tadi tuh pas anak bungsunya pergi, terus duitnya kan dipakai-pakai terus, akhirnya habis. Pas duitnya habis, dia kerjanya jadi apa ya? Ada yang tahu? Bener. Dia jadi penjaga kandang babi. Wow, kasihan ya. Terus pertanyaan yang ketiga nih, terakhir, siapa yang bisa jawab ya? Jadi waktu si anak bungsu akhirnya pulang nih ke rumah papanya, kira-kira papanya gimana ya tadi? Ayo ingetnya tadi papanya gimana? Benar, wah pintar-pintar semua nih. Papanya tadi mengampuni si anak bungsu dan malah papanya tadi ngadain apa? Ngadain pesta. Ternyata di sini anak sekolah minggunya hebat-hebat semuanya. Ternyata tadi mendengarkan. Oke deh, hebat.
Markus 1 ayat 34. Dia menyembuhkan banyak orang yang menderita penyakit. Markus 1 ayat 34. Dia menyembuhkan banyak orang yang menderita penyakit. Makasih. Yuk adik-adik, sekarang kita mulai hafalan ya. Ikutin kakak sama-sama ya. Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni. Sekali lagi ya, Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni. Yuk adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita semua mau lipat tangan kita mau berdoa ya, semua matanya ditutup, kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh bernyanyi bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami belajar Tuhan Yesus tentang anak bungsu yang hilang. Tuhan, biarlah Kau tolong kami semua Tuhan Yesus, agar kami Tuhan boleh mengakui setiap kesalahan-kesalahan kami Tuhan. Kami juga mohon ampun Tuhan Yesus atas setiap kelakuan kami Tuhan Yesus yang membuat Tuhan Yesus sedih. Dan biarlah Tuhan Yesus menolong kami semua agar kami Tuhan Yesus boleh menjadi anak-anak yang baik Tuhan Yesus, yang mau mendengar Tuhan Yesus setiap perkataan orang tua kami. Terlebih lagi Tuhan Yesus, kami ingin menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang tolong kami dan Tuhan yang memberkati kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Mama dan Papa dan guru-guru kami di mana mereka berada. Biarlah Tuhan yang memberkati dan menolong, menuntun kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Makasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.